Hello creative people, balik lagi sama gue Cendikia. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan lanjut ke chapter 2 untuk playlist UI UX. Dan apa aja sih yang akan kita bahas? Langsung aja kita mulai, let's go! Oke teman-teman, di chapter ini kita akan cuman bahas satu bahasan. Tapi ini benar-benar menurut aku tuh complicated sih. Kayak ya ini bestnya gitu. Kalau misalnya di pemrograman kamu harus belajar dasar pemrograman, kalau di sini kamu harus belajar user research sebagai dasarnya. Nah, jadi keep focus and then listen to me. Kita bakal belajar bareng-bareng. Nah, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Ada yang tahu nggak apa korelasinya antara riset dan desain? Kalau tahu, boleh banget put down pendapat kalian di kolom komentar. Aku mau dengar pendapat teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ingat di chapter sebelumnya, chapter 1, kita itu kemarin sempat belajar bahwa seorang UX designer itu harus memahami produk dan juga usernya. Dalam proses untuk membuat desain suatu produk gitu ya, kita itu harus memiliki empati atau kita tuh harus mampu berempati agar kita bisa memahami keadaan user dan juga kesulitan-kesulitan yang user alamin. Oleh karena itulah ada korelasi antara riset dan desain, di mana untuk memahami perasaan user tadi, kita bisa tahu dengan melalui sebuah kegiatan yaitu namanya riset. Nah, itulah korelasi antara riset dan desain. Jadi, menjadi penyembatan untuk teman-teman bisa memahami perasaan usernya dan juga teman-teman nanti tahu gimana cara untuk mengimplementasikan apa yang didapat dari hasil riset tadi ke dalam sebuah desain. Oke, tapi sebelum bahas lebih jauh lagi nih, pasti teman-teman kita back to the basic questionnya dulu. Jadi riset itu apa sih sebenarnya ya? Jadi ini berdasarkan Wikipedia ya teman-teman. Riset itu adalah penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Secara bayangan aku sih ya. Jadi kalau aku dulu kayak ya riset itu suatu kegiatan di mana kita memang ada tahapannya dari step by step, kemudian ini hasil atau yang didapatkan dari sebuah riset itu um, bisa jadi poin-poin kita untuk mengambil decision seperti apa ke depannya gitu ya. Jadi decision lah yang bisa dibilang nanti sebuah fakta gitu ketika memang banyak orang yang merasakannya. Oke, mungkin pertanyaannya sekarang adalah user research bedakah sama riset-riset biasa? Nah, user research itu adalah suatu kegiatan yang merujuk pada berbagai metode ilmiah yang dapat kita lakukan untuk memahami pikiran, perasaan, dan perilaku orang-orang yang menggunakan suatu produk atau layanan. Jadi memang secara definisi ini sama-sama gitu ya, sama-sama melakukan suatu kegiatan yang sistematis, kemudian nanti hasilnya itu menghasilkan suatu fakta gitu, dimana kalau di user research faktanya itu berupa kayak kita validasi nih bahwa memang user ngerasain itu, pain point user juga sama dan lain-lain gitu terhadap suatu produk atau layanan. Kalau user research, kalau riset mungkin lebih banyak ya scope-nya gitu ya, bisa penelitian, um, bisa penelitian, kemudian bisa kegiatan-kegiatan lainnya riset untuk survei, feedback dan lain sebagainya gitu. Kalau user research memang focusing pada memahami perasaan user, pikiran serta perasaannya, kemudian yang mana saat perasaan ini dipahami ketika mereka menggunakan produk atau layanan yang kita berikan. Nah, biasanya untuk memahami ini teman-teman bisa lakukan dengan berbagai cara ya. Ada bisa dengan survei melalui form, kemudian ada in-depth interview itu. Jadi kayak kita wawancara langsung, kemudian juga bisa forum group discussion dan lain sebagainya untuk kita memahami pikiran dan perasaan dari user kita. Gitu sih caranya. Nanti untuk cara-cara itu yang saya sebutkan nanti kita bahas lagi di next episode. Oke, selanjutnya, jadi kenapa sih riset itu dibutuhkan banget dalam UX design? Mungkin kalau yang tahu jawabannya boleh banget put down di kolom komentar ya. Nah, jadi UX research ini sangat penting banget untuk memahami siapa sih usermu, bagaimana sih habit mereka, bagaimana sih mereka menggunakan produkmu, apa hambatan terbesar mereka saat menggunakan produkmu, dan bagaimana kita dapat membantu user seenak mungkin ketika menggunakan produk dan layanan kita gitu. Jadi nggak mempersusah user lah gitu bahasanya. Dalam pengembangan suatu produk, kita harus tahu kebutuhan hingga pengalaman user saat menggunakan suatu produk.
Nah, gimana sih caranya? Nah, ini ada yang namanya proses riset. Nah, proses riset ini dilakukan untuk kenal lebih jauh dengan user kita. Adapun mungkin poin-poinnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana user kita mengakses produk dan layanan kita saat ini. Kemudian yang kedua, titik atau area apa sih yang perlu kita tingkatkan dari produk kita. Yang terakhir, bagaimana peluang untuk produk atau layanan yang bisa kita tingkatkan gitu. Jadi kita adding feature baru gitu. Nah, makanya dari itu desain, UX, dan research itu connect the dot gitu ya. Jadi itu adalah triangle yang kayak nggak putus gitu. Ketika kamu melakukan research, berarti kamu juga harus melakukan desain yang inclusive research, desain yang depend on banget sama research. Jadi kalau kamu bikin suatu desain itu pasti ada alasannya, dan itu biasanya by research. Desain ini juga sangat mementingkan experience-nya dari user. Begitu juga user bakal sharing experience mereka di research, dan user juga bakal dapetin experience yang menyenangkan dari desain yang dibuat gitu. Jadi ini adalah suatu segitiga yang nggak pernah putus gitu ya. Makanya penting banget untuk dilakukan proses riset. Nah, pertanyaannya adalah sometimes gitu ya. Kadang ada yang kayak mikir, ya elah ribet banget, kenapa harus pakai acara riset-riset dulu, ngedesain aja lah. Sumpah itu pikiran aku pertama kali waktu belajar UI UX ya. Aku belajar UI UX tuh um, semester 3 rasanya. Tapi aku nggak tahu kalau UX itu riset gitu loh. Aku tahunya tuh kayak UI UX itu adalah ngedesain gitu. Jadi kayak pas tahu pertama kali kenapa kita harus riset dulu, aku tuh kepikiran di kepala aku tuh kayak ya elah ribet banget gitu, kayak desain tinggal desain gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi kita harus aware kenapa sih aware terhadap diri kita sendiri, dan juga kita bisa meyakinkan orang yang mau kerja sama kita ataupun di perusahaan itu. Misalnya kita harus ngeyakinin bahwa riset itu penting loh gitu. Yang pertama, kamu bisa bilang bahwa bro, kalau kamu nggak ngelakuin riset, proses pengembangan itu mahal ketika produk itu udah rilis. Jadi usahakan seminimalisir mungkin kamu nggak revamp ketika produk itu udah rilis. Artinya revamp itu kayak kita ngebongkar lagi tuh produk kita karena ternyata nggak cocok sama user, kemudian user nggak ngerasain pain point itu, kemudian oh ternyata user nggak membutuhin app itu dan lain sebagainya gitu. Oke, yang selanjutnya kamu juga bisa ngeyakinin dengan strategi penjualan. Jadi riset ini juga bisa dipakai sekaligus untuk strategi penjualan, karena kan kita udah memahami nih usernya siapa dan maunya kayak mana gitu kan. Nah, jadi kita bisa memahami dari situ. Selain itu juga data yang kita kumpulkan dari riset-riset itu bisa dipakai untuk strategi penjualan. Sehingga kita bisa tahu nih cara yang efektif itu gimana, karena kita juga udah tahu kriteria user kita itu kayak mana gitu kan. Sehingga kita bisa ngurangin lah duit-duit, bakar duit itu untuk iklan-iklan gitu misalnya, karena kan itu kan biayanya gede banget ya kalau iklan-iklan gitu. Nah, makanya kita harus cari cara yang efektif dan efisien biar market kita atau produk kita itu sampai ke pasar yang tepat gitu. Oke, hari ini kita cuma bakal belajar ya definisi kenapa ini penting dan lain sebagainya. Mungkin buat teman-teman pekan depan kita akan belajar single UI UX fighter. Jadi gimana sih cara kerja kalau ternyata kamu mau jadi UI UX tapi kamu solo player gitu. Nah, nanti kita akan bahas itu pekan depan. So, see you in another video. Bye-bye. Terima kasih karena udah nonton video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar UI UX. Dan aku terbuka banget kalau misalnya ada yang salah ataupun yang teman-teman mau adding dari pertanyaan ataupun pendapat aku tentang materi hari ini. Langsung aja taruh di kolom komentar. See you in another video. Bye-bye.